Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya ayyuhat thullab? Jadi pada pertemuan kedua ini saya akan mencoba menjelaskan materi yaitu jumlah ismiyah. Karena inilah mada insya, jadi kita akan berusaha bagaimana cara kita membuat sebuah kalimat dengan pola jumlah ismiyah. Mungkin ada yang belum tahu apa itu arti jumlah. Jumlah itu dalam bahasa Arab kita alihkan ke bahasa Indonesia yaitu kalimat. Jadi maknanya yaitu satu kalimat atau suatu kalimat yang terdiri atas al-mubtada dan al-khabar. Nah, jadi al-mubtada itu apa? Al-mubtada itu adalah kata isim yang terletak di awal kalimat. Nah, sedangkan khabar yaitu pelengkap kata yang merupakan pelengkap sebuah kalimat. Contohnya apa? Oke, kita contohkan. Al-muhandisu nasyutun. Ada kalimat al-muhandisu. Ini adalah kalimatnya isim. Nah, kita tahu dari mana? Mungkin kita tahu dari artinya di terjemahan kitab, yaitu al-muhandis artinya insinyur. Maka dia isim. Atau kita mengetahui dari tandanya, yaitu ada alif lam. Jadi, al-mubtada itu wajib menggunakan alif lam. Al-muhandisu, ya. Al-muhandisu. Nasyutun. Nasyitun ini adalah khabar. Khabar ini adalah kata pelengkap sebuah kalimat. Sehingga jikalau khabar ini ada, maka lengkaplah makna kalimat tersebut. Contohnya, insinyur itu rajin. Maka ketika saya mengucapkan insinyur itu rajin, maka kalian sudah paham maksud dari kalimat ini. Kecuali jika saya membuang khabar. Oke, kita fokus ke al-muhandis saja. Saya mengatakan al-muhandis insinyur. Ya, ini belum lengkap, kalimatnya belum lengkap. Ini bukan merupakan sebuah kalimat. Makanya saya masukkan kata nasyutun sehingga lengkaplah kalimat ini menjadi insinyur itu rajin. Oke, dan khabar, inilah khabar ya. Nah, khabar ini dia tidak boleh beralif lam. Ketika dia tidak boleh beralif lam, maka dia harus bertanwin. Alasannya kenapa dia nggak boleh alif lam? Karena khabar itu harus nakiroh. Nakiroh tidak boleh beralif lam, dia tidak boleh ma'rifah. Sedangkan syarat mubtada dia harus ma'rifah. Baik dia ma'rifah alif lam, baik dia ma'rifah dengan nanti isim alam atau alam. Nama orang, contohnya saya buat Muhammadun. Muhammadun nasyutun. Nasyutun. Artinya Muhammad itu rajin. Maka Muhammad ini dia ma'rifah. Ma'rifah dengan apa? Ma'rifah karena dia nama orang dengan alam. Oke. Kita lanjut yang kedua. Contoh yang kedua, taghsil ummu malbasan. Artinya ibu mencuci pakaian-pakaian. Nah, kita lihat apakah taksilu itu kalimat isim atau apakah dia itu fi'il. Nah, kita lihat artinya. Taghsilu itu artinya mencuci. Jikalau orang mengatakan mencuci, otomatis dia itu melakukan pekerjaan. Maka pekerjaannya apa? Mencuci. Maka dia itu adalah kata fi'il. Dan dia tidak memiliki alif lam, berarti dia itu bukan mubtada. Berarti ini bukan jumlah ismiyah. Kenapa? Karena tidak diawali dengan oleh isim atau al-mubtada. Kemudian setelah kita paham contoh jumlah ismiyah, kita masuk kepada khabar, pembagian khabar. Ketika kita membuat jumlah ismiyah yang terdiri atas mubtada dan khabar, maka khabarnya ini terbagi lagi berbagai macam bentuk. Yang pertama yaitu mufrad. Arti mufrad apa? Artinya satu atau tunggal. Jadi khabarnya itu satu atau tunggal. Contohnya apa? Kita kembali ke sini. Contohnya nasyutun. Nah, ini katanya cuma satu kata ya kan? Cuma satu kata dan dia tidak tunggal. Dia tidak ada kata lagi setelahnya. Khabarnya cuma satu. Nah, maka dia mufrad. Ada yang kedua yaitu contoh yang kedua yaitu ghairu mufrad. Apa arti ghairu mufrad? Berarti khabar yang terdiri atas beberapa kata. Berarti kabarnya bukan satu kata. Dan ghairu mufrad ini terbagi dua, berbentuk jumlah dan berbentuk syabah jumlah atau syibhu jumlah.
Yang mana jumlah ini terdiri lagi atas dua. Ada dia jumlah ismiyah, ada dia jumlah fi'liyah. Dan ghairu mufrad yang syabah jumlah juga terbagi dua. Ada dia itu jar majrur dan ada dia itu dzaraf dan mudhafun ilaih. Oke, kita masuk ke jumlah ismiyah. Yang tadi kan ini kan jumlah ismiyah nih, yang mana terdiri atas mubtada dan khabar. Ada khabarnya itu berbentuk mufrad tadi. Ya, bukan mufrad ini ya, mufrad. Oke. Yang dimaksud dengan mufrad diarti satu kata atau tunggal. Contohnya apa? Kita mulai. Al-mustakhdimu khaifun. Pengguna itu takut. Nah, ketika kita mengatakan ini mubtada, maka dia wajib beralif lam. Ketika dia beralif lam, tidak boleh bertanwin. Betul. Yang kedua yaitu kita buat khaifun karena dia khabar yang terdiri atas satu kata, maka dia wajib nakirah dan bertanwin. Dan antagir ini adalah tambahan atau pelengkap satu kalimat, memperindah satu kalimat, memperjelas satu kalimat. Jadi pengguna itu takut tentang perubahan ketentuan di dalam WhatsApp atau bagi WhatsApp gitu. Jadi jikalau saya hapus ini, saya cuma membuat al-mustakhdimu khaifun. Kalian paham kan kata ini? Artinya pengguna itu takut. Kan sudah paham, udah ngerti. Oh, pengguna takut. Jadi ini bukan khabar lagi yang antagir takar, ini sudah bukan khabar. Ya, ini cuma taudih dari jumlah penjelasan taudih untuk kalimat ini saja. Kemudian ketentuannya, jikalah mubtada dan khabarnya berbentuk mufrad, maka dia harus mengikuti kata sebelumnya, mubtada'nya, baik dari segi mufradnya, mudzakarnya, muannasnya. Jikalah mubtada'nya itu mudzakkar dan dia itu mufrad satu orang, maka si khabarnya harus seperti itu, harus mufrad, harus mudzakkar. Jikalah mubtada'nya ini berbentuk mutsanna untuk dua orang laki-laki mudzakkar, maka khabarnya harus mutsanna mudzakkar juga. Begitu seterusnya. Jika dia muannas, maka si khabarnya muannas, dia mengikuti si mubtada. Kecuali satu hal, yaitu jamak taksir. Jikalau kita mengatakan jamak taksir, maka khabarnya berbentuk mufrad muannas khaifatun. Contohnya apa? Contohnya jamak taksir dari kata ustadz, yaitu al-asatizah. Al-asatizah itu khaifatun. Khabarnya khaifatun berbentuk musanna muannas mufrad atau mufrad muannas. Ya, ini mohon dikoreksi ya, mufradnya salah ketiknya. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu jumlah ismiyah tadi, yang mana mubtada dan khabar, yang mana khabarnya terdiri atas syibhu jumlah atau berbentuk jar majrur. Contohnya apa? Contohnya ini. Al-mudiru ini mubtada, al-mudiru fil maktabi. Rektor itu berada di kantor. Ini mubtada. Khabarnya apa? Khabarnya fil maktab, ini khabarnya berbentuk jar majrur ya. Kalian pasti sudah mengetahui kan apa-apa saja huruf jar, mulai dari min, ila, an, ala, fi, rubbaba, kaflam, itu semua huruf jar. Jadi jika ada jar majrur berarti ini khabarnya bagi mubtada. Oke. Nah, jadi apapun bentuk mubtada'nya, baik dia mufrad, muzakkar, mufrad, mutsanna, mudzakkar, jamak, mudzakkar, maka khabarnya sama saja, tidak ada perubahan. Kemudian contoh yang kedua yaitu apa? Yaitu jumlah ismiyah yang mana mubtada dan khabar, yang mana khabarnya itu berbentuk syibhu jumlah juga, tapi dia dzaraf dan mudhafun ilaih, terdiri atas dzaraf zaman ataupun dzaraf makan plus mudhafun ilaih. Apa dengan maksud dzaraf zaman? Yaitu kata-kata menunjukkan atas tempat, dan dzaraf zaman kata yang menunjukkan atas waktu. Contohnya apa? Contohnya ini. Al-mudiru amamal manzili. Rektor itu berada atau pimpinan itu berada di depan rumah. Sedang di depan rumah nih dia mudirnya nih. Jadi al-mudiru mubtada, khabarnya itu amamal manzili. Keduanya ini khabar. Kenapa keduanya? Karena kata amam ini kalau saya hapuskan ya. Ini kan zorof, makan nama tempat di depan, bukan menyatakan tempat, zorof makan.
Nah, setelah zarf makan harus ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya apa? Al-manzili. Jikalau saya hapuskan tidak memiliki mudhafun ilaih, maka kalimat ini tidak sempurna aja. Kita mengatakan rektor itu di depan. Maksudnya di depan apa? Kita kan belum paham maksud katanya. Maka harus dilengkapi dengan adanya mudhafun ilaih di depan rumah gitu. Contoh yang kedua, as-safaru. Ini adalah perjalanan itu dilakukan di pagi hari. As-safaru mubtada, khabarnya sabahan. Ya, seperti kita ketahui, kalau nakirah kalau misalnya dia itu khabar, maka dia itu rafa. Rafa'nya dengan domah. Harusnya sobahun dong. Kenapa sobahan? Ya, benar. Kata ini tidak salah. Nah, yang benar tetap sobahan. Kenapa? Karena dia nggak bisa berubah ya sobahun atau sobahin. Dia tuh dikatakan dia itu mahalla lahu minal i'rab. Dia itu ini. Dia mahalla itu mahalla fi makanil rafa. Dia itu menempati tempatnya rafa gitu. Dia tetap khabar walaupun dia itu fathah kan, nasab kan. Fathah bentuknya gitu. Karena ini takdirnya seperti ini gitu. Nah, tempatnya dia menempati tempatnya khabar. Kemudian contoh yang ketiga yaitu jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah yang mana jumlah ismiyah ini mubtada dan khabar, tetapi khabarnya berbentuk jumlah ismiyah lagi. Jadi seperti sebuah kalimat di mana kalimat itu mempunyai anak-anaknya. Kalau kita bilang di Indonesia bagi anak klausanya gitu ya. Nah, khabar ini yang jumlah ismiyah ini berarti khabarnya berbentuk mubtada dan khabar lagi. Nah, bagaimana contohnya Ustazah? Ya, kita lihat di contohnya yaitu kata al-imtihanatu mau'iduha qaribun. Ujian itu atau tes itu imtihan itu waktunya dekat. Nah, waktunya dekat gitu. Nah, jadi kata mau'iduha qaribun ini adalah khabar keduanya. Nah, berbentuk apa? Berbentuk mubtada dan khabar lagi. Yang mana mubtadanya? Mubtadanya yaitu mau'iduha. Qaribun inilah khabar. Jadi qaribun adalah khabar bagi si mau'iduha, sedangkan mau'iduha qaribun khabar bagi al-imtihanat. Ya, cara membuatnya biasanya untuk mubtada yang kedua ini dia ada domirnya, domir yang kembali kepada si mubtada pertamanya. Nah, karena imtihanan ini adalah jamak muannas salim, maka dia berdomir ha atau untuk perempuan. Boleh. Kemudian yang kedua contohnya al-kitabu samanuhu rakhisun. Kitab itu harganya murah. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa jikalau ini Alkitab ini mubtada, kenapa kabarnya bukan tamanuhu aja? Kenapa harus ada rakhisun? Oke, coba kita hilangkan rakhisun, kita jauhkan dia. Kita buat Alkitabu tamanuhu. Kitab itu harganya. Apakah kalian sudah paham jikalau saya atau orang lain mengatakan buku itu harganya? Kan nggak logis kata kalimatnya. Belum bisa dipahami. Makanya kita tambah dengan kata rakhisun. Buku itu harganya murah. Nah, ini mubtada taninya yang keduanya. Ini tamanuhu rakhisun khabar bagi Alkitab. Sedangkan rakhisun khabar bagi tamanuhu. Kenapa dibikin ada domir yang bisa kembali ke mubtada yang pertama? Karena mubtada yang kedua ini kita ingin menceritakan si yang pertama, maka harus ada domir yang kembali kepada si kitab. Karena Alkitab ini adalah bentuk mufrad mudzakkar, maka kita akan lihat domirnya hu. Nah, kemudian kita lanjut dengan kata berikutnya as-shaimun ulaikal faizun. Artinya apa? Artinya orang yang berpuasa itu mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka adalah pemenang gitu. As-shaimun ini adalah mubtada, khabarnya adalah ulaikal faizun. Orang-orang yang menang. Nah, jikalau saya hapuskan faizun, maka saya belum paham konteks isinya apa. Nah, orang puasa itu ialah orang-orang. Nah, berarti belum paham kan maknanya apa? Makanya kita harus tambah dengan kata al-faizun. Nah, makanya dia bentuk khabar. Nah, gitu. Kemudian kita masuk nih yang bentuk yang terakhir.
Ini adalah bentuk jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah ini terdiri dari al-mubtada dan khabar. Nah, khabarnya itu terdiri atas jumlah fi'liyah. Nah, atas jumlah fi'liyah. Yang mana ini khabar jumlah fi'liyah? Berarti khabarnya itu berbentuk fi'il dan fa'il. Nah, ada fi'il, ada fa'il, ada juga mungkin maf'ulun bihnya di sana gitu. Nah, mana mubtada di sini? Yaitu mubtada yaitu isim yang terletak di awal yaitu wadhiru. Ini mubtada. Oke. Ustazah, tadi kan Ustazah bilang kalau al-mubtada itu harus beralif lam. Kenapa wazir nggak ada alif lam? Kalau begini otomatis harkatnya wazirun dong. Nakiroh dong. Kalau nakiroh berarti dia bukan mubtada. Ya, jawabannya ini asal kata memang wazirun. Nakiroh. Tapi saya ingin memperjelas kalian bahwa yang saya maksud itu bukan menteri. Menteri apa? Saya ingin bilang ini kalau saya bilang menteri aja, mungkin dalam kata menteri ada menteri pendidikan, menteri pertanian, menteri pertahanan. Yang saya ingin katakan yaitu menteri pendidikan, menteri pembelajaran, menteri pendidikan. Ketika saya mengatakan menteri pendidikan, maka saya harus tambah kata pendidikan setelahnya. Apa itu? Berarti at-ta'lim. Ketika saya mengatakan Menteri Pendidikan, otomatisnya dua isim yang berdekatan, tapi makna yang satu, orang yang satu malah yang dimaksud salah. Menteri Pendidikan yang orangnya tugasnya itu gitu. Maka isim yang kedua harus dipakai alif lam. Nah, maka ini wazirun ini tetap dikasih harkat waziru dan dia itu ma'rifah. Ma'rifah yang kenapa? Dia itu menjadi ma'rifah karena dia mudhafun ilai idofah karena dia disandarkan kepada at-ta'lim. Jadi dia itu ma'rifah oleh si at-ta'lim sebab dia menjadi ma'rifah karena dia idofah dengan kata at-ta'lim. Nah, makanya dia menjadi ma'rifah. Mubtada yang waziru ma'rifah dengan idofah dengan at-ta'lim gitu. Nah, itu dia caranya. Dia tetap ma'rifah dan dia mubtada. Akhirnya dia menjadi mubtada. At-talim ini apa? At-talim ini mudhafun ilai. Karena dia mudhaf, ini jadi mudhafun ilai. Nah, jadi dua isim yang berdekatan maknanya satu, maka isim yang kedua harus memakai alif lam. Gitu. Terus kenapa bukan ini mubtada ini khabar dibuat al-wazir ta'lim? Kementerian itu pendidik. Nah, kan kita nggak paham. Kita bukan ingin menyatakan suatu, tapi kita ingin menyebutkan suatu ungkapan. Ungkapannya Menteri Pendidikan. Nah, maka dia berbentuk idhofah, mudhaf ilaih. Kemudian setelahnya kita lihat kata setelahnya. Apakah yu'lan? Yu'lanu ini isim? Bukan, yu'lan ini fi'il. Kita tahu fi'ilnya di mana. Yang pertama kita tahu mungkin dari artinya. Artinya apa? Yu'lanu ini diambil dari kata alina tuh apa aluna ya alina ya'lanu apa yu'lanu a'lana yu'linu ana yu'linu atau alina yu'lanu coba kalian cari sendiri, saya agak lupa harkatnya seperti apa, tapi ini diartikan mengumumkan. Nah, artinya tuh mengumumkan. Nah, berarti kalau mengumumkan otomatis dia tuh fi'il, kemudian tanda kedua dia nggak punya alif lam, otomatis dia juga dikatakan bukan isim. Oke, kita artikan Menteri Pendidikan mengumumkan pada hari ini. Nah, di fi'il ini kan ada fa'ilnya. Siapa dong fa'ilnya? Fa'ilnya itu domir, dia mustatir, tidak terlihat. Yang domirnya ini kembali ke wazir. Makanya fi'ilnya dibuat yu'lanu, ya muzakkar karena si wazir ini muzakkar. Kita buat dan dia juga mufrad. Kenapa? Karena si ini wazir juga mufrad. Wazirut ta'lim yu'lanu al-yaum. Menteri Pendidikan mengumumkan pada hari ini atau mendeklarasikan pada hari ini tafasil jadidati hawla dirasati wa mau'idil imtihanat. Jadi
dia pengen ini kan pada hari ini mengumumkan bahwa dia mengumumkan apa, yang diumumkannya itu adalah tahun ajaran baru untuk sekolah dan waktu ujian. Jadi yang diumumkannya itu kapan dimulainya ajaran baru, kemudian kapan juga dimulainya ujian. Kemudian yang kedua yaitu ada kata al-munazzamatu. Apa artinya? Ini al-munazzamah ini artinya lembaga atau yayasan. Nah, ini mu'annas kan, karena ada tamarruto, jadi dia perempuan mu'annas. Nah, yayasan si Barak apa aja saya juga nggak tahu bacanya apa. Saya dapat ini di berita, satu berita, mungkin ini bacanya si Barak atau Sabarak atau Sebrak gitu ya, bahasa bahasa Inggris itu ah. Nah, yang dia ini tu'lanu mengumumkan. Nah, ta. Kenapa di sini ta bukan dia? Karena ini muannas. Nah, karena ini muannas, saya harus ikuti juga fiilnya harus ada muannas. Nah, domirnya itu kembali ke si munazzamah. Apa yang diumumkannya? Nah, berarti fa'ilnya, pelakunya di sini adalah si munazzamah ini gitu. Pelakunya domirnya kembali ke si yayasan ini. Kemudian ini maf'ulnya, apa yang diumumkan? Yang diumumkan yaitu fathah babi tasjil tulabi suriyina al-muqayyimina fi jami'ati Mursin. Jadi yang diumumkan yaitu babu tasjil, pembukaan registrasi untuk siswa Suriah, untuk mahasiswa Suriah yang menetap juga di sana di Jami'ah Mursin. Nah, itu dia. Setelah kita paham nih ini, maka inilah tugasnya pada siang hari ini, yaitu tulislah kata-kata yang berfaedah atau bermanfaat yang memang benar, yang terdiri dari apa, yang terbentuk dari jumlah ismiyah. Yang mana jumlah ismiyahnya tadi itu khabarnya. Nah, ingat ya, ismiyah kan terdiri atas al-mubtada dengan al-khabar. Jadi, saya minta al-khabar itu dari mufrad, berbentuk jumlah ismiyah, juga ada khabar berbentuk jumlah fi'liyah, ada khabar berbentuk syibhu jumlah, dan ada khabar syibhu jumlah yang dzaraf dan mudhafun ilaih. Masing-masing ini contohnya dua. Boleh ditulis di buku dan difotokan, dikirim di classroom, ataupun mau diketik juga nggak apa-apa. Tetapi kalimat atau teks atau jumlah ini mempunyai tema. Jadi nggak sembarang kalian buat ya, kata yang sembarang, tapi harus ada temanya. Hari ini saya ngambil temanya al-bait. Al-baitu artinya rumah. Berarti semua ungkapan atau kalimat ini bertema rumah. Rumah siapa boleh. Ini tugasnya pada siang hari ini. Tugas ini dikumpulkan maksimal sekarang tanggal berapa? Tanggal 23. Berarti saya kasih waktu 4 hari ya. Berarti besok kumpulkan di tanggal 23 ya, 27. Ya. Ini dikumpulkan pada tanggal 27, berarti hari sekarang Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, dikumpulkan pada hari Sabtu dan deadline-nya pada malam hari gitu ya. Dikumpulkannya ya di website Classroom-nya sudah dibagikan. Oke, untuk absensi boleh di komen karena ini akan linknya di YouTube, jadi boleh di komen dan setiap komennya itu berarti absensi. Jadi dibuat namanya, name-nya dan komennya apa di situ. Gitu. Dan komennya harus berbahasa Arab. Komennya dimulai dari hari ini sampai besok. Jadi deadline-nya hari ini aja. Sampai malam boleh. Pokoknya deadline sampai nanti malam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.